Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Bapak Ibu panitia tabligh akbar Banjaran Regensi Indah, Banjaran Indah Regensi, alhamdulillah pada sore ini saya dapat bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di komplek Banjaran Regensi ini, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di pelosok daerah Pamengpeuk yang saya lihat ada yang dari Bale Endah, ada yang dari itu Ciwaas, Waas, Walara Asu, ada yang dari itu lihat itu dari Raja Tungku. Ini kelihatan karena muka-muka yang sering mengejar-ngejar saya. Ya saya bukan baper, tapi ini aya wae atuh sih. Jadi simpulin teh kudu materi teh anyar wae. Lieur nutur-nutur ku ibu-ibu. Tapi alhamdulillah Bu, ini motivasi bagi saya untuk selalu ataupun membaca dan membaca. Semakin sering bertemu kan semakin saya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas hidup saya. Kenapa? Kalau yang nanti bertemu itu juga, nanti yang bosan bukan saya. Ibu-ibu dan jamaah yang bosan, Ustaz Ucu moal nerangkeun eta deui. Moal kadinya, moal didengikeun cenah. Nah, berarti kita sudah bisa membaca walaupun materinya belum sampai, bahwa ternyata manusia itu akan meningkat kualitas hidupnya apabila ingin terlihat beda, ingin terlihat selalu ada yang baru, maka dia akan meningkatkan kualitas hidupnya. Saya tidak melihat kaya dan miskin, karena satu hari orang kaya dan miskin sama 24 jam. Dan baik Bu, tong ningali anu namahan mobil Pak, anu namahan imah, naon sababna sapoe sarua 24 jam. Kabayang lamun miskin ku Allah diberi 28 jam. Cacakan 24 jam, boro-boro 28 Bu, 24 jam ge geus kesel. Apalagi ditambah oleh Allah waktunya. Maka Rasulullah SAW beliau memberikan sebuah garansi kehidupan kepada kita. Saya bahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan terus kita meningkatkan pengajian-pengajian seperti ini di Kabupaten Bandung. Saya yakin zona kita akan terus berubah, meningkat. Walaupun tadi siang saya baca dan saya nonton di televisi Indonesia ini 3.300 positif satu hari. Positif hamil. Ya, muncul ganggar buat ulah wakakana corona wae atuh. Pan positif teh loba, padahal anu ditontonkeun teh positif corona wae, nu positif hamil di kudu. Malahan menurut saya ya positif hamil lebih banyak sebetulnya Pak. Kenapa? Karena ini adalah sebagai masa kualitas. Umar bin Khattab mengatakan pada saat terjadi pandemi akan terjadi peningkatan spermatozoa. Orang-orang spermanya lagi bagus ketika di lockdown. Malah di lockdown teh sperma beraralus. Makanya jangan dibiarkan begitu saja dia meluber kemana-mana. Nah kenapa? Karena ini adalah salah satu hal yang Umar ingatkan kepada kita. Nah kemudian Ibu, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Mudah-mudahan ini adalah salah satu energi positif Pak bagi kota-kota Kabupaten Bandung dan sekitarnya agar kita masuk zona aman. Baik kita merekonnya ngerek hejo, rek hideung, nu penting aman sakitulah. Ya, karena zona hijau Pak itu amannya. Buat apa zona kuning juga kalau tidak aman? Maka kita menginginkan
hal-hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini menambah energi ke langit, semakin menembus Allah, dan ada doa-doa kita yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak akan lama berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu di sini, karena saya seringkali menyampaikan di awal, ngaji jadi usaha ucu mualila. Ngarah bunga. Senang mualila ngajina. Jual bunga, coba mungkir. Pokoknya nanti kan katamat ngajina, sabar aja nih, kan deg-degan. Terpuguh waktunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu melihat jam, karena saya juga punya jam. Ya. Ada tahapan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena menambah kualitas umur manusia. Makanya di hadis ada sinun, ada umrun. Itu berbeda. Kalau Allah berbicara, kalau Rasul berbicara umur, itu artinya berbicara, bukan berbicara nilai, tetapi Allah berbicara jumlah. Ibu sebagai siswa, nah ini namanya umrun. Ma umruk ataupun apa? Berapa umurmu? Ini akhirnya ditanya adalah berapa usia Anda, jumlahnya. Tapi kalau ditanya masih nuka berapa ataupun sudah memiliki kualitasnya apa dalam umur kita. Sabab solusi kuning kebu. Kenaon umur ngora ari jerona kolot. Meningkene umur kolot tapi jerona ngora. Buat apa-apa? 17. Kalau di dalamnya 71. Lebih baik umurnya 71. Tapi dalamnya 17. Kata kamari, aki-aki 70 tahun diputuskan ku kabogohna naik kana tower. Rek bunuh diri dan diputuskan ku kabogohna naik kana tower. Sigana teh awewe deui we. Ari rek teh begitu ditanya, kabogohna 17 tahun. Gue atuh naik kana tower. Untung naik kana tower. Akhirnya dia melihat dari atas dan melihat dari ke bawah, giringan jangkung turun deui we terjadi. Padahal secara teori ilmu psikologi, Pak, kalau kita diputuskan satu laki-laki atau satu perempuan, itu sudah nunggu 8 perempuan di belakang kita. Itu teorinya. Maka jangan bunuh diri. Ibu, apabila ibu diputuskan ditinggal atau laki-laki satu, itu di belakang kita sudah nunggu 8 laki-laki. Itu teorinya, Pak. Duka, pokoknya nggak ada raguan, nggak ada harapan murah. Ting boboh, ting hute. Pokoknya nggak ada raguan heula we. Tapi Josu semudon we. Eta teh usah barokah lain, nggak ada raguan. Cuman kita tidak hafal teori itu. Berarti Allah sebetulnya ini sudah menyiapkan. Malahan ibu kalau ada yang meninggal satu, qad atau yubaddilu insan akhar. Orang meninggal satu disiapkan oleh Allah 3. Orang meninggal satu disiapkan oleh Allah 3. Dan bulan Januari nanti berdasarkan data demografi akan bertambah jumlah manusia meledak di Jawa Barat. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang hamil masa pandemi dan nanti akan meningkat pada bulan Januari. Jawa Barat akan bertambah jumlah manusia pada bulan Januari, Pak. Inilah cara Allah untuk mengganti kualitas manusia yang tidak terbaik, itu akan digantikan dengan manusia-manusia yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 tahap yang harus kita lakukan agar terjadi perubahan. Saya tidak menyebutkan nubenghar atau miskin jadi benghar nanti, Pak. Kemudian orang yang dia itu apa? Orang yang dia itu tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa, tidak begitu. Menurut saya akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Sampai Nabi mengatakan, lakukan 4 hal maka Anda akan meningkat taraf hidupnya. Sebab loba zaman pintar tapi taraf hidupnya tidak berubah, Pak. Kualitas hidupnya tidak berubah. Banyak orang yang tidak pintar tetapi dia kualitas hidupnya bertambah. Sakapun simpulin matrapikeun jelema nu pintar leuwih capek tibatan jelema nu beuleuh. Asli, Pak. Nu beuleuh masih gana taroba masalah. Saraan teh we hidupna teh kitu kan. Lalempeng we, Pak. Naon sababna da beuleuh sigananya. Tapi nu pintar loba nu karung we kieu. Naon sababna sigana Pak loba nu nanya. Jadi we kerung keur ngajawabna. Kalau bodoh, saha nu nanya mata teu kerung. Barang belas we pikiranna teh. Kantos sing kuring ranten di moal nikah. Salakina S3, pamajikanna S2. Arek sarek rabut doa.
cek salakina teh nusoh emma Allahumma aslamtu nafsi ilaika cek pamajikanna ada pinter lain bapasna nusoh emma bismika Allahumma ahya wa amut jam 2 can beres eta Pak debat doa naon sababna para pinter duanana nu berat da teu apa doana sare jam 7 tibra nya kada doana teh teu apal atuh joreup we Pak karuem jadi dipikir-pikir asa nikmat kene jadi nu hah mending jadi naon eta jadi ibu kudu pinter nan sakatun Pak seltik kudu rada berat saya. Nah jadi apa yang harus kita tingkatkan kata Rasulullah pandur arba'an katanya lihat kalau bapak ingin merubah anak kata Ibnu Qayyim pandur arba'an lihat ubahannya 4 kenapa? Sabab budak keluarga lamun urang ninggalin opat itu akan terjadi perubahan. Maksud saya adalah meningkat dalam tahapan kehidupan kita. Nu tadina tara sholat jadi sholat, nu tadi tara ngaji jadi ngaji, nu tadinya tara dia melakukan amal soleh dia jadi meningkat amal soleh. Yang pertama adalah apa? Ya, yang pertama adalah apa? Maka adiyad riba bisa ada. Yang pertama, lakukan sesuatu yang membuat Anda selalu termotivasi untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Pokoknya mah anu sakiran narudat kana otak entong dipikiran sakitu we Pak eta saur kami saur segi kuring nya tadi itu saur lucu lain saur nabi tinggal kalau Anda yang menikah itu lakukan lo Anda riba atau bisa ada lakukan sesuatu yang buat kita long hate pikiran lempang bu hate bamblas nepikeun ka tenang mikiran naon teh kenapa karena itu kuncinya maka salah kieu udah lepaskeun we maksudnya masalahnya lain salahnya nanti diganti deh kuno anyar santar dulu ini udah kuat aja kenapa maksudnya adalah masalahnya sampai Pak maaf ini ya ini saya bukan mengajarkan salah ini saya tidak mengajarkan salah saya baru mendengar ataupun di salah satu jurnal ya di salah satu jurnal di Inggris itu ditemukan cara orang untuk meningkatkan dia itu kesehatannya adalah apa maka dia boleh berdialog dengan apa dengan makhluk yang dicintainya. Tujukan kapunten Pak, ayah jami ngobrol dengan kucing. Kenapa? Karena dia bahagia dengan kucing. Ada artis di Amerika dugikan Kak bakat tingku resep jeung anjingna Bu. Bakat tingku resep jeung anjingna itu sampai dia membuat sebuah MOU di depan pengadilan. Semua warisan saya akan saya berikan kepada anjing yang saya cintai. Sampai seperti itu orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Urang malu bakene turunan, maknya warisan urang ditani itu. Nya, budak urang gerang hap kene nya. Kenapa? Tapi mereka atau dia mengatakan saya lebih nikmat hidup dengan piaraan saya. Sampai pada akhirnya di New York sekali ditemukan atau diberitakan perempuan itu sampai dia berhubungan suami istri pun dengan anjing yang dia cinta sampai seperti itu. Nabi mengajarkan kepada kita bisa aja cari yang kita membuat bahagia. Bapak ibu lamun ayeuna ngumpul model kieu sok bahagia kaluran namahan sehat sok udah kamana we di pengajian. Ending subuh aya ngaji udah jam 10 udah terus laki mah antep we. Nya lakinya tengah bulan pemajikan ngaji wae seneng wieu cenah. Tambah atuh Pak Haji cenah pintar nya tak senang dia bingung cenah kitu. Tetapi bagi kita adalah apa? Maka ayat riba bisa ada. Berikan tuh. Kalau saya memberikan begini, sakirana urang Pak ngalakukeun naon anu urang nikmat maka nikmati. Pak, saya ketemu dengan seorang profesor di Semarang. Dia saya ngomong di mana-mana. Dia lagi makan bareng dengan saya. Tuang sagala beres. Balik kata ahli gigi tuangna sagala beres. Wah, bagus segala tuang. 89 tahun usia. Saya kan, Pak, kenapa katanya makannya tidak teratur seperti yang lain? Kenapa? Kan profesor ahli gizi katanya. Saya lagi ngisi di Semarang. Lalu dia jawabannya begini, Pak Ustaz, jangan khawatir. Makanan apapun kalau kita makan lagi bahagia, itu tidak akan berefek apa-apa. Itu jawabannya. Jadi kondisinya kudu bahagia, nuang bahagia, nuang gitu Pak. Karena nuang sehat tapi mudah. Ini tuangan anak 4 sehat 5 sempurna, tapi rudat.
terpagemut, ia pikiran kacau, nikmat. Makanya dalam teori holistik orang sehat adalah apabila dia makan asin, terasa asin, sehat gitu. Nah, lamun ibu bapak tuang asin asa gulai kata berarti gering. Nah saya asin asa gulai berarti gering, kata kayak masalah. Jadi sehat mah eta nuang asin asa asin, nuang donat asa donat, nuang buah asa buah. Itu Pak, kenapa? Karena yang pikir bisa Anda harus dibangun dulu. Saya nggak tahu ini apakah mau di riset atau tidak, silakan riset Pak. Ternyata makanan apapun kalau dimakan dengan hati bahagia maka itu akan meningkatkan Anda. Betul kan? Walau bisawab. Ini yang dia yang ngomong, bukan saya. Tapi kalau mau dipelajari silakan. Makanya Nabi mengatakan kalau Anda makan jangan hina makanan, karena mungkin saja penyakit bukan dari makanan itu tapi dari hinaan Anda ketika memakan makanan itu. Kan kata Nabi, wala syakma ma ta'amuhu. Jangan kau celah apa yang kau makan yang masuk ke dalam perut Anda. Itu jangan dicela. Dionangan, baik dionangan dulu. Sebenarnya sateda ini ya. Bari asup gerak tusuk berasuk. Lihat tilus tusuk kali tilus salapan. Nyebutkan lihat gerak. Mungkin insya Allah Bu, walaupun lihat masuk nanti keluar tidak lihat lagi. Lamun ibu yang terlihat dagot keluar nah sakitu Pak. Tapi kurang diomongkeun geuranya meni arah hasil sebenarnya. Tapi asup berapa? 3 piring. Bawa budak 5, salaki gerak rawol. Mengamplop 5.000, dipikir-pikir itu karena tapi orang kadang seperti itu. Jangan kau hina makanan. Dan yang penting Bapak lakukan amal yang membuat kita bahagia di hari itu, maka kata Rasul akan terjadi peningkatan hidup berkualitas. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan dawatul qalbi khams, ada 5 yang menjadi obat yang tadinya hati kita kacau. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, obatnya ada 5. Yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabbur. Yang pertama adalah biasakan membaca Quran Pak, dan tadabbur oleh hidup kita. Kenapa? Bu, baca Quran itu nikmat, bahagia. 1 ayat itu dihitungnya bukan 1 ayat pahalanya, tapi 1 huruf dihitung pahala Pak, bahagia. Kenapa? Karena saya pernah menangani orang yang dia kanker stadium 4, dibawa dengan dokter, dibikin ke Ustad punten ya tos aya harapan diri mangga we nyangakeun stadium 4 Pak, kanker rahim, kanker sel. Walau bisawab. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saat itu dokternya bilang, mangga Ustad dah numutkeun ilmu medis mah ieu teh malam saat itu. Tapi Bu, saya melihat si ibu ini pancarannya dia bahagia. Kenapa? Ustaz, Abi, mautna bakal terek mah. Mau berarti terus pun teh duka. Beda Abi tuh. Ya, harusnya teh Abi bisa dituntun ke Ustaz. Mungkin dokter ini bagus. Selain dia obati, mungkin harus diobati juga spiritual. Ini dongeng asli Pak. Orangnya masih ada. Dan sekarang alhamdulillah kankernya stadiumnya udah hilang. Apa yang saya sampaikan kepada dia? Ibu baca Quran 1 hari 1 juz. Duduk dan tidak boleh berubah. Dan resapi 1 huruf 1 pahala. Akhirnya baca 1 hari 1 juz. Dia duduk 1 keadaan. Jadi kalau duduk gitu aja, nggak boleh berubah. 1 juz 1 juz berubah. Ya jangan berubah. Kalau mau minum jangan berdiri. Jadi minumnya harus di pinggir kita, disiapin. Dia terapi gitu Pak. Saya menyebut, saya praktek aja dia ngomong begitu. Ustaz ya dalilnya, tawaka ngomongkan dalil, maca Quran mah, pahala 1 huruf gitu ya. Jadi dia baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 30 juz. Dan subhanallah, di juz ke-30, kankernya stadiumnya tuh. Walau dua pisau. Terjadi pembakaran metabolisme di dalam tubuh. Karena di sana terjadi sel-sel yang rusak menjadi betul kembali. Tetapi pikirannya begini, saya baca, mudah-mudahan dapat pahala 1 huruf 1 pahala. Saya tidak bahagia, betul kan? Pak, 1 masa Quran dengan pelong hatenya Bu.
Pelong usan asabina muntos maos Quran sadinten abdi sajud itu kurang lebih 9 lembar, kurang lebih 59 menit kalau dibacakan. 1 jam lah kurang lebih 1 juz itu. Eta ge lancar macana. Ayo teu lancar mah 2 poe ge mata-mata lalu ikromisi keneh mata. Akhirnya dia baca terus seperti itu. Enggak tahu ini saya tidak menyebut obat. Betul Quran menyatakan inna Quran syifaun. Quran ini obat. Syifa itu adalah obat jiwa dan obat fisik. Akhirnya dia lakukan seperti itu. Bu, alhamdulillah Pak. Dalam jangka waktu berbulan-bulan stadiumnya hilang. Apakah dengan baca Quran? Wawal sholat. Saya menyebutnya karena ibu baca dengan bahagia. Bahagia inilah yang akan memperbaiki sel tubuh kita setiap hari. Qiraatul Quran kata Imam Syafi'i. Wajib entah di mana Pak, menuju di mana wae baca. Saur tonton loba teuing saayat. Alif lam mim tutup deui. Karena kan disana sok alif lam mim sabaraha hiji pahalana sok Pak. Alif hiji lam hiji mim hiji geus niu tutup deui isuk dari kal kita mulai ribapi udah lil muttaqin tutup deui sok sabaraha tahunan Quran tamatnya. Tapi Bapak yakin Bu, kalau sudah tersibukkan kita sampai Quran pun tidak pernah kita baca, saya yakin hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa kata Imam Syafi'i? Dawaul qalbi khamsa, yaitu qiraatul Quran. Itu Pak, lakukan itu. Insya Allah kalau ada penyakit berat bantu ya. Lambat itu berobat, bantu dengan silakan. Baca Quran satu posisi, jangan berubah. Air minumnya di pinggir, lakukan 1 hari 1 juz. Kalau tidak mampu 1 hari 1 juz, 200 ayat per hari. Kalau tidak mampu 200 ayat per hari, 50 ayat per hari. Kalau tidak mampu, dia 50 ayat. Bapak baca 5 ayat per hari. Tidak mampu baca 55 ayat per hari. 1 ayat per hari baca. Tidak mampu. Nah, tidak mampu kayaknya kumaha? Pegang Al-Quran tiap hari. Kieu, kerek Quran ka mana? Ulah eleh ku ngenek hayang. Kerek Quran ka mana wae? Keun bae aya nyebutkeun naon ge. Akhirnya kalau tidak mampu ibu bapak atau ngerek Quran, kata Quran, lalu ngobrol dengan Quran. Ya Allah, dosa apa saya sampai saya 1 hari pun tidak mampu membuka diri. Begitu. Itu lakukan seperti itu. Ya, nikmat itu Pak. Kalau punya pasien di rumah, dengarkan Quran, dengarkan Quran. Di Singapura ini kalau ada orang gangguan jiwa, kalau muslim itu diperdengarkan ayat-ayat Quran. Kemudian di Riyadh juga sama, di Jeddah juga sama. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, dawaul qalb khamsah qiraatul Quran bitadabbur. Itu salah satu untuk menenangkan dan kita akan bahagia. Ya Pak ya? Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tradisi keilmuan di kita. Kemudian yang kedua, orang akan meningkat kualitasnya apabila apa? Apabila dia itu selalu menuntut ilmu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Terus kata Rasulullah, lamun hayang dunya tamahan ilmu, hayang akhirat tamahan ilmu, hayang duanana tamahan ilmu. Sakitu we. Pak, loba masalah ge loba anu namihan ilmu mah beda. Jeung anu aranyar ilmu loba masalah ge mereskeunana beda. Sakitu we, terus dikuring. Sok, cung di dieu sahan teu boga masalah, ngacu. Sahan teu gaduh masalah. Pak, di dieu aya teu gaduh masalah. Berarti di dieu kami bermasalah unggul. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena manusia bermasalah itu bagus. Kenapa? Kalau tidak punya masalah tidak apa-apa. Yang penting apa keinginan kita? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini hadis hasan. Walaupun ada yang mendhaifkan katanya, ada ulama yang mengatakan hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Tetapi ternyata hadis ini diteliti dan ternyata hadis ini ada hadisun hasan fi tala ataupun apa? Fi dun atau fil ilmi. Hadis tentang bab ilmu ada di hadis ini. Dan siapa yang ingin dunia? Ilmu, cari ilmu. Pak, cobi ibunya, ya, ku ilmu mah, iya we. Bojok sana Pak kedaman, sumping ke dokter. Ingat, ilmu ya. Begitu ditanya, ibu kunaon? Menangis na dok, abi teh kieu soal dokter teh ngagoler. Digoler Pak. Nonggo nago ningali.
pamajikanana digoler teh cicing teu ngalawan. Saur dokter, ibu punten asupna dibuka sakitu. Dibuka lepet pras di kitu katuangan. Salakin teh melok. Sa pamajikan abdi gitu lah. Ditepakan gitu, tapi dia diam. Pak diam gitu. Saur dokter, ibu punten nongeng. Eta di barang nongeng, ya nongeng atuh sidang teh nongeng punten sakeutikus ya. Ku abdi bari dibuka, jos payuneun salakina kieu. Nah, ulah sakin. Dimimiti ditanya, nepikeun ka digolerkeun, dicabakan, dibuka, cenah nongeng disuntik, rengsek, cali, saha lumayan. Lumayan saha? Dokter sanes. Moal aya dokter tak abdi dibere cenah tanya, naon dari budak nongeng. Moal, tapi lumayan teh salakina dok-kodok. Sabaraha dok? Wios 150. Cenah nongeng dok muhun. Akhirnya 150 dibikeun pasihan lanong, semoga cepat sembuh dan kalau tidak sembuh kembali datang ke sini. Akhirnya Maya, kenapa bapak tadi percaya istrinya gitu kan? Padahal bapak lamun lain ku dokter mah boro-boro cenah nongeng kacabat seutik ge. Wah, mama jangan begitu. Nanti itu enggak boleh, itu bukan mahram. Tapi ku ieu, apa yang menyebabkan dia? Man aroda dunya paling ilmu aya ilmu Pak. Sok ibu, bapak, bojo teu damang, cenah ka ustaz. Ustaz geus pun bojo teu damang, teu simkuring teh nongeng. Coba bapak ridho moal, ari ustaz naon maksud? Saya hari tadi tengah, hari tadi jenengan kali itu di tengah lawan bapak biasa-biasa wae. Malahan mayar hari ka ustaz jual ngamak. Atuh udah beda deui atuh. Naon sababna? Ada ustaz atuh teu aya elmuna. Jauh teu pugu-pugu cenah naon geus nongeng. Yo kitu we. Aku kudu bertahap heula atuh nya. Taros heula artinya dengan ilmu itu apapun bisa didobrak. Malahan Pak dengan ilmu sesuatu yang keluar norma itu bisa didobrak. Ku ilmu masa kitu we. Maka saur Nabi dia fa'alaihi bil ilmi. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. So, ini meningkatkan kualitas hidup manusia dengan apa? Ilmu. Kaitkeun Pak. Da bapak ge sumpit ibu kasih kuring percaya da ilmuna. Lamun teh ilmuna mah percaya. Karena enggak ada ngikeun jelema sacapek-capek. Nya, kalau orang ngadagukeun kieu teh, urang we didekeun ku batur teh enteng, tapi kalau ibu punya ilmu nanti didengar oleh orang yang memiliki ilmu itu. Bapak mendengar saya karena bapak ibu membutuhkan ilmu yang saya akan telah sampaikan berdasarkan keilmuan kata Rasulullah, "Waman arada akhirah," nanti ke akhirat pun itu ternyata dengan ilmu. Inilah kuncinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, meningkatkan kualitas atau ibadah atau hidup kita adalah dengan apa? Alaikum bil ilm. Terus belajar, jangan bosan. Ya, kalau bosan papangi di usaha ujuk. Dan baik 5 kali menang gelas. Ya, wah insya Allah Pak. Saya dapat ilmu baru. Tadi malam saya selangkan, ya di Bodoh. Tadi malam saya sampaikan. Saya dapat ilmu baru dari guru saya. Untuk anak yang ngompol itu ternyata obat cukup merebus jagung. Air rebusan jagung diminum itu bisa menghentikan anak ngompol. Jadi murang kali ngompol wae pasihan cai rebusan jagung dileukeut Pak. Itu sampai seperti itu. Ilmu gitu. Saya dapatnya dari guru saya. Ya. Itulah tuh. Ustaz hari salati abdi ngompol cuma pasihan cai jagung. Nah, kesarua. Cuman maksudnya ini yang backshare. Maksudnya yang backshare. Kalau nanti dihentikan kencingnya juga bakal ya, dia bahaya. Lalu saya tanya, Prof katanya, ini apakah untuk anak yang dia itu tidak mau ataupun dia kencing terus seperti itu? Lalu dia mengatakan yang bagus dengan air jagung itu katanya 1 diabetes, 2 kolesterol, yang ketiga hipertensi. Sampai begitu. Tapi kalau hipertensi airnya boleh dipakai untuk ngajus balimbing. Nah, sampai seperti itu. Ilmu bu katakan. Tuh, tegaduhan muka aya ilmu nama ciburing yang mau dibikir. Sampai perubahan itu manusia begitu. Jadi rebusan jagung kami dihidupkan sarang jus balimbing eta teh ngalungsurkeun darah tinggi. Ya.
Langsung berarti, bahkan dia bergaransi begini. Ini garansinya apa, Prof? Dia tanya, Ustaz atau Bapak katanya garansinya dia bisa saja katanya tidak makan lagi obat. Nah, sampai seperti itu. Walau alam bisawab. Jadi kan hasil penelitian dari mungkin ada penelitian lain nggak apa-apa. Tapi kusimpiling kalau dipraktekin Bu. Jadi saya jadona ngemadu, dikosekin kalau barangkali. Lihat kan, pada bobo, saling gak bobo. Terutama menuju 04 uangan. Barangkali pasihan saya gak jago. Saya kata, anu backshare. Upami anu teu backshare mantok. Jadi backshare teh kieu, wengi teu tiasa dikendalikeun. Sahampangan we budak teh Pak, bari misuana tos ageng. Nah, gitunya. Nah, itu bisa dibantu dengan itu. Begitu. Nah, ini kenapa kudunnya anjeunna di-share Pak ilmu ya? Berapa oleh YouTube dibeli itu sampai jutaan. Ya. Jadi dia menyampaikan ilmu itu dibeli sampai dia masukkan ke YouTube itu dibayarnya dolar. Itu ilmu. Waman arda dunia paling ilmu. Ya, saya sampaikan kembali karena ini ilmu. Walaupun saya baru tadi malam dapatnya, beda dengan ayeuna, beda sakuti kurangnya. Da ilmu mah kitu Pak, ustaz mah maca ayeuna dibedakeun isukna kitu sebetulna. Jadi urang teh jeung ustaz teh beda saeutik tindak. Punya beda sapoe berarti. Tetapi yang paling pokok ibu terus bapak belajar, ya itu belajar. Satu lagi Pak, ya pernah dengar ada kalung corona, ya ada kalung corona. Wah kita dibagi-bagikan di departemen, baik itu di kementerian supaya tidak terhindar corona. Itu pakai kalung itu. Dan yang pertama kali kena corona adalah yang pakai kalung itu. Dekat hati itu teh. Sampai disebutkan di dalam surat kabar kementerian ini ataupun dia positif katanya corona setelah memakai kalung. Berarti itu kumaha urusanana. Karena ternyata Ibnu Sina beliau menyampaikan bahwa virus itu frekuensinya rendah. Dia selalu mencari badan yang rendah frekuensinya, Pak. Karena apa? Karena dia frekuensinya rendah, maka dia tidak akan masuk pada orang yang frekuensinya tinggi katanya. Kalau frekuensinya rendah, maka dia masuk. Di antara yang frekuensi rendah adalah apa? Banyak ketakutan dalam hidupnya, itu frekuensi rendah. Dan virus tak cepat masuk. Sehingga pakai kalung efek jauh bakasiun. Rahasia buatin sina masuk. Nah sahabatnya pakai eta. Jadi sila teh berlebih. Akhirnya dia itu kena. Jadi sebetulnya numal teh lolobana ku virus, numal teh lolobana teh ku kasieun. Sakitu we pokona. Mata tong loba kasieun aya cing yakin ka Allah. Maka ibu bapak lebet ka zaman doana Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Untuk menunjukkan di WC itu virus per 10 detik hidupnya. Dan di WC per 10 detik virus mati Pak. Berdasarkan penelitian 50.000 virus di WC itu setiap pagi. Berarti kita seharusnya berdoa itu setiap hari Ustaz. Itu yang kedua ya. Tuh tinggal ditariki. Alhamdulillah ku ilmu menjadi artos. Budak tinggal bere ilmu. Tapi masalah sekarang ada apa? Anak-anak lagi capek belajar sekarang Pak. Capek belajar pula kali ini. Aduh ya Allah. Itu kalau dibuka konsultasi itu satu hari sampai 20 orang yang ingin membawa anaknya yang tidak mau sekolah. Kasus lainnya diusir ada di sekolah. Jadi dararing lainnya teh kudaring teh jadi darah tinggi. Indungna ngahulang mikiran matematika, budakna ngahulang mikiran matematika, bapakna ngahulang. Jadi di imah teh ngahulang kabehanana. Pelajaran teu beres-beres atuh kabehanana dulieur atuh nya. Ternyata ulang teh ditanyakeun teh sarua kieu. Sampai saya begini ya, mah saya tong dipaksakeun baik. Cenah bahagia we budak, tong dipaksa. Nah sahabatnya bisi capek karena otak dan sakapampuanana. Itu Pak kuncinya. Kemudian yang ketiga, ya apa yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita? Kata Rasulullah SAW bahwa inna rajula ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah ini yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Kualitas hidup manusia itu dipengaruhi oleh yang ketiga adalah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang tergantung tabiatnya itu dengan apa? Dengan temannya. Jadi tabiat jelema mah kumaha jeung saha babaturanana.
Maka falyanzur man yuhalliluhu. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman, itu akan mempengaruhi sekali kepada kualitas hidup dia. Bapak, Ibu kalau berteman dengan orang-orang yang negatif, maka negatif. Berteman dengan orang-orang positif, maka positif. Itulah berpengaruh sekali. Sampai yang kedua dari 5 penyakit, 5 obat hati kata Imam Syafi'i adalah kata Imam Syafi'i, dawaul qalbi khamsa. Yang kedua adalah majalisatus sholihin. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini meningkatkan kualitas hidup kita. Walaupun saya tidak melarang ibu mau berteman dengan siapapun, tapi kudu aya nu soleh hiji dua. Nah, sahabat dia mengaruh akan hidup pura. Jadi lamun dia nu soleh mah sini doakeun, nya. Sini doakeun. Bapak teu aya didoakeun, ibu teu aya didoakeun. Anu teu soleh mah harita hungkul. Papani kadang ngadoakeun teu papani matara. Padahal ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a'a ala dhahri ghaibi mustajabatun. Doa yang paling hebat adalah didoakan oleh teman yang bukan di hadapan kita. Itu hebat. Doa pahalena mengadoa di payunnya tak itu. Di payunnya bisa bohong. Lamun dipengkeun ngadoakeun kene jago eta teh. Nya. Bu, saroki mirip teh tadi. Henteu, katinggal teh. Doakeun da sok ieu. Hebat. Talona ge gancang. Pak, bojo ngirim teh. Kan cara dibawa di mengalami hidup. Ya, tidak bapak kalau tidak ikut doakan istri, ibu tidak ikut suami doakan suami. Itu hebat. Kenapa? Ada rigoyiti karena Nabi mustajabah. Kenapa? Doa orang soleh itu dimanapun mustajab. Makanya nomor 3, meningkatkan kualitas hidup bergaul dengan orang-orang. Jadi lamun aya nu panosan, aya nu dagang beulian, harusnya naon sababna rezekina buat tim dirinya. Urang sok bicara tong dagang cenah ngaganggu nu ngaji, teu bae atuh. Malahan main aku eta konsina doakeun ku urang. Saya sampai ada yang saya saat ini nangis, kenapa? Karena setiap pengajian saya itu pedagang itu 10 Pak, yang nutur-nutur, satu juta mana? Nutur-nutur dagang. Kenapa? Karena saya Ustaz dapat rezeki dari pengajian jamaah Ustaz. Begitu di lockdown, sekarang mereka pada nurut setiap hari. Ustaz di mana ngawas? Nah sekarang besok saya mau share kepada teman-teman saya pedagang supaya ngikutin pengajian-pengajian ini. Kenapa? Mereka saya rezeki dari gini. Tolong dicarikan. Ya, kalau saya umumkan ke teman-teman pedagang saya di belakang saya suka ngikut. Ini nanti di belakang tuh ngambil dagang 10 sih. Bukan dagangan saya itu Pak, dagangan mereka yang mencari rezeki dari kita dan orang-orang soleh. Begitu saya katakan dari orang-orang soleh. Maka tong nawar kan dagang di pusat. Berek ayam lewihan. Ya. Itu doanya bagi kita. Sok ibu tinggal. Yang dagang belian kurang. Ibu cinggang pilih rikinanya. Amin. Padahal ukur beli comro hiji tuh gitu. Ini harus insya Allah pengajian-pengajian hidupkan kembali untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Ibu, bapak saya doakan semuanya. Di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Soleh dan soleh. Kan soleh ayat Istimewa ayat 2 ayat soleh, ayat soleh, ayat soleh, ayat soleh, Pak, hari baju bapak, kumaha? Alhamdulillah Ustaz soleh, Jadi haknya ditukar. Ya. Kayak dia soleh abdi mah kayak dia soleh ya ibu ini yang ketiga berteman dengan orang-orang soleh dan itu dipengaruhi oleh hormon namanya pheromonism. Hormon pheromonism ini akan mempengaruhi sistem tubuh kita akan meningkat dengan bagus ketika bertemu. Dan bapak itu hormon ini Pak ini ternyata hormon ini akan berefek ketika kita mati. Ketika kita mati pada saat orang mati itu akan diikuti oleh orang-orang yang hormon selalu mendekat kepada kita. Maka kalau jami ngantunkan sanutul kelana mau beda eta teh babaturanana sakitu ya. Sakitu ya Pak. Nya. Makanya ibu lihat aja, ibu dengan siapa? Kan ngadoakeun saya. Walaupun nanti tidak diabrinkan ke ibu-ibu ke kuburan minimal laki-laki yang senang ibu-ibu yang dia itu apa soleh itu akan mengantarkan jenazah ibu. Kenapa? Karena kan jenazah perempuan kata Nabi kalau bisa tidak ada atau tidak diikuti oleh ibu. Jenazah atau jenazah itu yang ngantarinnya adalah bapak-bapak. Oke, itu hari waktu kita akan diabrinkan bulan Syawal. Ya, minimal ke Ustaz.
Ustaz ieu ngantunkeun jamaah nah di mana? Jamaah Bojong Waru, jamaah Bojong Mangu, jamaah Tirta Regensi. Kita sok aya informasi. Walaupun saya tidak hadir, saya selalu mengatakan mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah di surga dan dapat bertemu dengan saya di surga. Kenapa tidak begitu? Ya, terakhir. Ya, opat, pakai lagi opat. Komunitas abdi punya materi. Liar, mohon pan misalnya itu, kamu sekarang tuh yang benar. Iya, jam saya jam 6 lah, baca salah ibu salah, tapi leras tuh 5.56 tuh jam 5.56 berarti jam benar, berarti ibu melepatnya. Ya. Yang terakhir meningkatkan kualitas hidup manusia, ya, meningkatkan kualitas hidup manusia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah menyatakan pujilah diri kita, tidak perlu menunggu pujian orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah setiap hari dipuji oleh kita. Itu terjadi branded yang sangat kuat. Tiap jam musyawarah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah semakin kuat, Kak. Semakin banyak orang memuji Allah, semakin hebat. Kalaupun Anda tidak ada yang memuji, pujilah diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau ada gua dipuji batur berat, terus saya muji sorangan, lenteng ibu. Aduh asa gelis, daripada sorangan gue. Daripada usaha kita dipujinya. Gelis ini abis itu sakit itu leos deh. Nah, isuk itu kalau gelis ini abis itu gitu pak bapak isuk itu nana asa kaset gitu sih. Asa kan kaset nanti pada asa. Nah, kenapa? Daripada dibuat atau menunggu dipuji orang lain, kita lebih baik memuji diri sendiri. Kenapa Pak? Pujian ini sangat hebat dan akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Hebat itu sekali. Kenapa? Bapak, Ibu, nanti akan kelihatan orang yang sering memuji diri sendirinya, kualitas hidupnya berkembang yang baik. Maka menggaduh panyawa nyariosna, ya Allah, abdi sefa. Ya Allah, abdi sefa. Ibu nyari tuur. Wahai tuur, ya, engkau adalah temanku setiap hari. Aku selalu bersama dirimu, tetapi aku tidak merasakan sesuatu karena aku sehat. Begitu, ya? Nyari wawas. Wahai wawas, engkau selalu menemani aku, lagi enak ataupun lagi sakit. Aku tidak membencimu, wahai wawas. Ya, karena aku mencintaimu dan aku selalu bersamamu. Ini teknik hipnoterapi, shock hipnoterapi begitu Pak. Caranya ngobrol dengan diri kita. Begitu ya. Kemudian Bapak belekkan, Ibu belekkan, wahai belek. Ya. Tanpa engkau mataku mungkin tidak bersih. Tapi engkau keluar dengan apa? Dengan izin Allah untuk membersihkan kelopak dan lapisan mata kambaya. Kornea saya menjadi dapat melihat dengan jelas semua semua ayat-ayat kauniyah dapat aku lihat. Terima kasih belek, karena engkau menemani hidupku. Inilah cara memuji diri kita. Maka Rasul ataupun Ibnu Sina dia mengatakan tidak perlu malu memakai pakaian yang sudah lama. Karena kemampuan orang bukan dilihat dari pakaiannya. Tidak perlu malu memakai pakaian yang sudah lusuh. Karena orang pintar bukan dilihat dari pakaiannya. Tidak perlu malu kita memakai kerudung yang sudah rusak. Karena otak Anda tidak ditentukan dengan merek kerudung yang kita pakai. Teruslah puji diri kita. Soleh, bagir, itu kita nyariosna. Terakhir dari saya, cerita bagus dari Bangladesh. Ada pasien datang, lalu kemudian perawatnya ngomong begini, ibu sehat, ibu hebat, ibu sangat segar sekali. Pasien yang sudah dia naik kursi roda langsung berdiri begini Pak, dan akhirnya dia berjalan. Terjadi di Lanona. Balik ke si pasien, lalu ditanya, perawat, kalau setiap pasien kau ngomong begitu, nanti bagaimana dapat penghasilan?
Karena setiap pasien pulang dengan cara Anda ngomong ataupun ngomong seperti itu. Apa jawabannya? Setiap orang yang datang lalu dia bahagia dan dia sembuh, maka aku sudah mendapatkan rezeki yang sangat besar. Itu kuncinya. Kualitas hidup manusia bukan ditentukan dengan sesuatu yang dia dapatkan, tapi orang bahagia dengan kehadiran kita itu juga buat kualitas. Bayangin kuat. Ya, nuju jaga. Ibu kunaon? Mah ieu cenah abdi teh pusat tos sabarasa kunaon? Ieu cenah abdi teh osteoporosis. Lieur ngaran panyakitna eta teh nyeri tuur. Ngaranna osteoporosis sabaraha atau sterilisasi cenah. Tos sterilisasi kuatan sakitu mah nu lain mah geus maot. Tah eta bujang jawab, "Wah keteuing we Pak." Ngariut sadayana. Nu tadi ngaglowing jadi ngagulawing. Dan ini terbukti ada saya ketika disuruh dibawa ke rumah atau apa oleh guru atau guru saya. Pangawatan cus tuh kenan panas, jus nabaut kana motor, jeuh na motor cari ieu Pak. Kasih kuringnya Pak dugi ketat. Iya. Akhirnya di sana payungan IGD anu nyarios kieu. Bapakna mah di sana kadir atuh cenah. Itu panyawa teh abos cenah tengah dirawat. Eta nu tadi najaga jual langsung. Lah teh diuk kieu. Akhirnya kita tengah dirawat yang kecil. Kita jual pias pun adi. Benar, ini ceritaan yang sekecap mengaruhkan tubuhnya. Di opname, telepon, Pak itu udah di opname. Nah, kita dijaga cenah. Budak tenan kita di opname. Mun dari di ayeuna kumaha? Masa ayeuna enggak goleh gitu. Atuh lain bejaan gitu. Oh, ternyata kata-kata itu hebat, Pak. Makanya ibu puji diri sendiri. Kenapa mau pengaruh sekali? Bapak puji istri, ibu puji suami. Ku ibu, Pak kasih bahagia. Itu enggak ada. Oke, katingali. Minimal ingat bertambah menjadi pasif. Ya, Pak, semua begitu. Saya sering mempraktekkan ke anak. Anak yang sering dipuji, itu frekuensi energinya lebih bagus. Saya kira itu 4 poin menambah kualitas hidup kita. Yang pertama apa? Nah, merigi. Hidup harus bahagia. Baca Quran bagian daripada menumbuhkan kebahagiaan. Begitu. Nomor 2 apa? Menuntut ilmu. Nomor 3. Nomor 4. Pujilah diri kita. Seperti Allah terus dipuji oleh kita setiap hari. Insya Allah nanti bertemu lagi dengan saya di kesempatan yang akan datang. Karena saya jam 6 harus ada di Margasi. Ya. Jadi bagi-bagi saja waktunya. Ibu, Bapak sih sehat sadayana. Mudah-mudahan sih sehat. Mungkin terpandai di frekuensi anu benten gelombangnya sami di 77,3 FM. Ya. Dan insya Allah keluarganya barokah dan anak-anaknya soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dimohon jangan dulu berenjak dan juga yang lain ibu-ibu jemaah jangan dulu berenjak dulu karena jam di sini juga masih menunjukkan jam 5. Ada bingkisan ya. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada